Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tapi tema ini bapaknya tidak mau disebutkan namanya, karena bapak ini sedang mengarrange, ya, dia sedang nelpon ke sana kemari. Iya. Maksudnya adalah mempertemukan, yaitu pendeta-pendeta di luar sana dengan saya, Pendeta Henry Tandianta. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta BBS akan membahas yang dia tanyakan, ya. Dia dalam beberapa hari ini coba berusaha untuk menghubungi pendeta-pendeta. Terus dia menyampaikan gini, Pak Pendeta Henry Tan, kok para pendeta lain nggak mau ya? Nggak mau suruh debat, suruh ketemu dengan Pendeta Henry Tandianta. Kenapa mereka nggak mau ya? Kok mereka punya kesan takut gitu ya? Takut kalau sama Pendeta Henry Tan, ya toh. Biasanya takut itu diekspresikan dengan katanya, oh itu Pendeta Henry Tandianta itu sesat katanya. Ya, sesat, bidat, terus apa lagi? Sesat, bidat, entah apapun juga ya. Intinya nggak beranilah sebenarnya begitu, nggak berani ketemu ya saudara ya. Oke Pak, silahkan Bapak mengerin itu. Saya ingin menjawab yang Bapak tanyakan. Kenapa para pendeta itu tidak mau atau tidak berani untuk ketemu dengan saya Pendeta Henry Tandianta? Alasan berikut ini ya, setidak-tidaknya ya. 1. Karena para pendeta di luar sana itu tidak mengakui Alkitab satu-satunya kitab suci, tidak mengakui sebagai standar kekristenan. Nah ini dia. Ya standar itu bukan hanya Alkitab kata mereka ya. Sedangkan saya Pendeta Henry Tandianta kan selalu mengatakan kembali ke Alkitab. Standar itu Alkitab. Kalau mereka standarnya apa? Standarnya ya aturan gereja, you know. Ya kita sudah punya ritual atau aturan gereja turun-temurun kayak begitu dari dulu. Ya makanya ya ajaran atau aturan gereja itulah yang dia pakai. Sementara Pendeta Henry Tandianta memberitakan kebenaran Alkitab, ya. Lalu mereka ya nggak bisa ya toh. 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah ya toh, itu bisa untuk menyatakan kebenaran, ya, menyatakan kesalahan dan membawa kita kepada kebenaran. Itu dia tidak akui gitu. Ya, dia tidak akui Alkitab itu menurut mereka hanya salah satu. Jadi ketika kami, ayo dong kebenaran Alkitab. Ya, Alkitab kan kami nggak ngakuin Alkitab, apalagi terbitan LAI gitu. Mereka tidak mengakui itu. Jadi Pak, jadi harap maklum Pak, mereka beralasan seperti itu. Ya, mereka tidak mengakui standar kekristenan itu Alkitab. Bagi mereka standar itu ya aturan-aturan mereka, aturan gereja mereka sendiri ya, saudara-saudara ya. Kemudian nomor 2, mereka memang menolak Yesus sebagai Allah. Jadi mau apapun juga ya muter-muter ya nggak ketemu dengan Pendeta Henry. Sementara Pendeta Henry selalu mengatakan sembahlah Yesus Allah yang benar. Ya, mereka belum dibuka pikirannya, pokoknya ngikut Alkitabnya zaman Yesus, Yesusnya jadi manusia, sujud nyembah Bapa. Kan banyak tuh ayatnya yang suruh nyembah Bapa, doa Bapa kami. Ya, mereka masih gagal memahami bahwa Alkitab itu ternyata ada konteks waktu. Ya, Yesus sekarang tidak lagi bayi. Yesus sekarang tidak lagi jadi manusia yang sujud nyembah Bapa itu. Enggak. Ya, mereka nggak bisa memahami bahwa Yesus itu sekarang sudah ke surga jadi Allah. Mereka sih tahu bahwa Yesus itu naik ke surga. Lalu naik ke surga ngapain ya? Ya tetap aja jadi begitu, jadi anak Allah. Makanya di surga tetap putra Allah, anak Allah. Mereka menolak nyembah Yesus Allah. Jadi mau apa? Wong mereka menolak menyembah Yesus Allah kok. Sementara Pendeta Henry Tandianta selalu mengatakan Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, termasuk misalnya Roma 9 ayat 5, yaitu Yesus itu Allah yang layak ditinggikan, dimuliakan,
Ya, Yesus itu Allah sekarang, tapi mereka nggak mengakui. Mereka, ya Yesus tetap anak Allah. Jadi Allahnya, ya Allah, Allahnya tetap Bapa katanya. Itu kata mereka ya. Kemudian yang ketiga yaitu mereka memang mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 2 dan 3. Mereka itu rajin atau giat melakukan ibadah di ayat 2 ya. Roma 10 ayat 2, giat melakukan ibadah tanpa pengertian yang benar dan mendirikan kebenaran sendiri di ayat 3. Roma 10 ayat 3, menolak atau tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Ya susah, Pak. Mereka mendirikan kebenaran sendiri sementara pendeta Henry Tandianta takluk kepada kebenaran Allah. Ya, kalau kebenaran Allah mengatakan bahwa di surga itu ada Yesus, tidak ada Bapa. Ya, sekarang ini di surga tidak ada Bapa, yaitu Bapa itu kiasan Yesus, itu kebenaran Allah. Mereka nggak mau, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Lah orang mendirikan kebenaran sendiri kok suruh ketemu sama pendeta Henditan, ya nggak ketemu. Pendeta Henditan Dianta menyuarakan atau mengatakan kebenaran Alkitab, ya takluk tunduk kepada kebenaran Alkitab. Mereka nggak mau mendirikan kebenaran sendiri ya toh. Kemudian nomor 4 adalah mereka mengandalkan yang namanya ajaran manusia ya. Markus 7 ayat 7 ya, percuma kamu beribadah kepadaku, ajaranmu perintah manusia ya. Itu yang diagung-agungkan ya. Pokoknya ritual, yaitu ritual-ritual agamawi, ritual gereja, pengakuan iman rasuli, kemudian ya banyak lah ya begitu. Itu andalan dia. Ya, demikian pula perintah Allah diabaikan untuk adat istiadat. Jadi 4 alasan itu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya ada sih alasan 5, yaitu alasan 5 sampai alasan 5 lah ya, alasan 5 gini. Mereka mementingkan perutnya. Tuhan mereka adalah perutnya. Pendeta-pendeta ini Tuhannya perutnya. Apa? Memungut persepuluhan, buah sulung ya toh. Ya, Tuhannya adalah perutnya dan mereka sudah terkena yang namanya ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4 ya toh. Udah dimabukkan dengan ilah zaman ini plus Allah mereka adalah perut mereka sendiri. Terus Anda diabaikan, mau selamat ya terserah, enggak yang terserah. Jemaat yang penting kan masih mau ke gereja, dipungut persepuluhan masih mau, suruh buah sulung masih mau gitu. Soal selamat atau enggak itu kumaha engke, gimana nantilah. Siapa yang tahu nanti kita mau selamat, kan setelah mati baru tahu kita selamat. Sampai segitunya ya saudara-saudara. Mereka tidak peduli dengan jemaat, yaitu jemaat itu mau selamat mau enggak peduli. Ketika kebenaran dinyatakan, ya itu kan pendeta Henry Tandianta itu. Kami punya kebenaran sendiri, kan mendirikan kebenaran sendiri. Nggak peduli jemaatnya mau selamat atau tidak ya toh. Ya, Yesus dengan tegas menggolongkan Kristen domba dan kambing di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 gitu. Mereka nggak peduli masuk Kristen kambing ya biarin, masuk neraka ya biarin gitu. Karena mereka memang tidak peduli itu dan ya jemaat dikorbankan lah, begitulah. Itu alasan nomor 5 ya, bikin merah kuping sih. Tapi faktanya seperti itu ya. Mereka tidak peduli. Sudah tahu bahwa kebenaran Alkitab kita harus Kristen domba. Kristen domba syaratnya yang disembah siapa? Yesus Kristus. Mereka nggak peduli. Ya toh? Wah, kami nggak kayak gitu. Kristen kambing ya, biarin Kristen kambing. Nanti masuk neraka lupa, biarin masuk neraka. Kan masuk neraka rame-rame. Gitu ya. Ya begitu Bapak ya, itu alasan lain banyak, tetapi 4 atau 5 alasan ini saja. Ya, Pak, mereka memang kalau sudah suruh ketemu pendeta Henditan, apalagi pendeta Henditan memakai Alkitabnya Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, Bahasa Indonesia, mereka memang tidak berani, Pak. Tidak berani karena di situ akan terbongkar dan akan ketahuan mereka itu, waduh lah kalau pakai LAI ya mereka salah semua, nggak ada yang Alkitabiah semua itu. Ya nggak ada itu, nanti jadi bulan-bulanan pendeta Henry Tandianta ya, mereka nggak akan berani ya, nanti dijadikan bulan-bulanan pendeta HTD ya tuh, wah jadi nyerang terus dan mereka klepek-klepek nggak akan berdaya, makanya mereka nggak berani.
Mereka beraninya cuman apa? Oh, Pendeta Henry Tandianta itu bidat, sesat, cuman gitu doang. Ketemu berani nggak? Suruh ketemu nggak berani mereka. Enggak lah, kami nggak ketemu ya. Sebenarnya mereka mengakui bahwa mereka tidak berani karena nanti jadi bulan-bulanan. Ternyata bahwa Alkitab bahasa Indonesia mudah sekali dibaca, lalu audien itu bisa ngecek. Ya, mereka akan kelabakan yaitu bahwa semua yang dia lakukan yaitu pengajaran gereja mereka itu semua tidak alkitabiah. Kelabakan kelepek-kelepek gitu. Ya begitu ya Pak ya. Pak, silakan Bapak mau mengerin pertemuan silakan. Tetapi yang sudah saya alami sih mereka tidak berani Pak. Ya, kami juga sering kok kontak-kontak sama mereka, enggak lah, katanya enggak berani katanya. Anda pendeta sesat cuman berani ngomong gitu doang, sesat doang, suruh ketemu enggak berani. Ya, nyalinya tidak punya nyali Pak ya, karena akan dikompar dengan Alkitabiah. Mereka kalau sudah Alkitab bahasa Indonesia udah loyo Pak, udah impoten Pak, enggak berani Pak. Ya, saya pendeta Hendy Tandianta tidak pernah geser, kembali ke Alkitab. Allah itu esa, Yesus Kristus ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan ya Pak ya. Maret angkatan ke-13, lalu nanti masuk April itu angkatan ke-14. Ya, silahkan ya toh, demi kemurahan Allah supaya Bapak Ibu Saudara mengerti akan kebenaran Alkitabiah ya, di atas rata-rata ya. Ya supaya apa? Supaya Anda itu selamat yaitu percuma kan jadi Kristen puluhan tahun yaitu dipikirnya masuk surga ya. Jangan sampai salah Saudara ya, jangan hanya bisanya pendeta Hendy Tandianta itu sesat yaitu. Mosok ngajak nyembah Yesus kok sesat. Kalau ngajak nyembah iblis itu sesat. Kalau saya pendeta Hendy Tandianta ngajak nyembah Bapa itu sesat. Kalau saya ngajak nyembah patung Yesus itu salah, itu sesat. Kalau saya ngajak nyembah Maria itu salah, itu sesat. Lah saya pendeta Hendy Tandianta kan ngajak nyembah Yesus Allah yang benar, Alkitabiah. Kembali ke Alkitab, Allah itu esa, tidak pernah Tritunggal. Tidak pernah Tritunggal. Buang doktrin Tritunggal, Anda akan binasa. Karena itu ya, sembahlah Yesus Allah yang benar. Allah itu esa, pasti satu, pasti roh, pasti mahadir. Mahadir ya. Enggak ada Allah kok pribadi, Allah kok Tritunggal, enggak ada itu. Allah itu esa, itu pasti satu, pasti roh, pasti mahadir. Siapa Allah esa? Yesus Kristus. Yang di surga itu Yesus, enggak ada Bapa zaman Nuh. Dulu Bapa itu kiasan untuk diri Yesus waktu jadi manusia. Dia memakai Bapa sebagai kiasan dirinya. Karena dia masih manusia, lalu dia memakai kiasan untuk dirinya, yaitu roh yang disebut Bapa itu. Makanya ketika dicecer, Yesus siapa sih Bapa? Bapa itu ya aku, siapa lihat? Aku lihat Bapa itu, kata Yesus. Karena Bapak itu biasanya ikut sekolah Alkitab supaya ngerti hal-hal seperti ini. Yang mau ikut baptisan di Bekasi ya hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Nanti infonya, tempatnya di info kemudian. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya. Amin.